Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak Moko. Pagi. Sebentar ya, sambil nunggu teman-teman kita. Tunggu 5 menit. Ya, Pak. Ya, Pak. Sorry. Sorry. Masih. Itu on. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Yang baru bergabung baru 11 siswa ya. Sebentar ya. Pagi, Pak Moko. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, kita mulai saja ya sambil nunggu teman kita. Kemarin yang doa Brian sudah. Kalista ada nggak Kalista? Kalista ada tidak? Tidak, Pak. Ceril berarti. Ceril pimpin doa ya, Baik, Pak. untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Kita ambil sikap yang baik semuanya. Ya, kita berdoa. Lewat kita bersatu di dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus, kami mau belajar berkatilah supaya kami dapat apa yang dikatakan Moko. Berkatilah supaya kami menjadi pintar. Berkatilah supaya kami menjadi anak yang bijak. Berilah kami kepandaian agar selalu menjadi anak yang pintar. Berkatilah Tuhan supaya kami bisa membantu ayah atau ibu kami. Berkatilah Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak, suaranya di mute, Pak. Oh iya.
Ya, terima kasih Cheryl ya. Terima kasih sekali untuk memimpin doa. Kita lanjutkan dengan renungan pagi. Terima kasih sudah diingatkan ya. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki sesuatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengar Yunus, dan sesungguhnya yang di sini lebih dari Yunus. Demikian Injil Tuhan. Renungan hari ini adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat menurut tanda di mukjizat untuk memuaskan keinginan tahuan mereka, hanya ingin menyelesaikan keajaiban mengaguminya semata tanpa kemauan dan kesungguhan untuk mengakui, percaya dan berserah kepada karya ilahi. Mereka tidak pernah membuat mata hati mereka sehingga mukjizat sebesar apapun tidak dapat membuat mereka bertobat. Oleh karena itu Yesus membandingkan mereka dengan Niniwe. Mereka yang begitu jahat saja dapat mudah mengakui kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah saat mendengarkan suruhan Yunus. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh kesombongan rohani, merasa paling benar, merasa menjadi orang-orang pilihan, dan merasa lebih suci dari orang lain. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Ada beberapa siswa. Yang pertama itu tugas SBDP yang belum mengumpulkan esai. Dan tugas bahasa Indonesia itu menggambar. Kemarin kita mempelajari tentang Dena. Yang belum mengumpulkan, ya, dalam arti di sini ada yang salah. Ya, dikumpulkan hanya soal-soalnya saja ataupun jawaban dari soal yang kita kerjakan, kita bahas bersama itu. Yang pertama di sini yang belum mengumpulkan Abraham, kedua Ese, ketiga Pia. Pia mengumpulkan, hanya saja Pak Moko buka untuk filenya tidak bisa terbuka. Ada Pia? Pia ada enggak?
Ria. Nggak ada. DC. Ya, Pak. Ya, tugasmu bahasa SBDP dan bahasa Indonesia kemarin belum kamu kumpulkan ya. Pak Moko Tunggul. Terus yang ketiga Niko. 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 Ya, Pak. Dipanggilin kamu nggak nyaut-nyaut sih, harus berulang kali. Kenapa tugas kamu belum kamu kirimkan ke Pak Moko? Oh, Niko. Iya, Pak. Kenapa belum Iya, kamu Pak. kirimkan? Hah? Kenapa kamu belum kirimkan? Bisa jawab enggak? Kamu tunggu hari ini yang belum? Baik Niko. Ese yang sudah mengikuti Zoom, nanti yang tidak mengikuti Zoom sama WA. Kamu nggak kumpul nol ya? Baik, untuk tugas hari ini, ya sebelum kita masuk tugas ada berita bagus ya. Bagus. Ini untuk prasarana olahraga di sekolah kita sudah hampir lengkap. Dan tonton, Pak. Wah, keren banget, Pak. Pak, keren banget. Nggak pernah ke situ. Pengen banget ke situ. Padahal pengen ke situ. Itu memang udah selesai atau cuman diedit? Ini lapangan basketnya. Ini lapangan basketnya. Itu di mana tuh? Lapangan futsalnya. Sampingnya nggak rumput-rumput lagi, udah bagus semua. Iya betul, udah bagus semua. Wow. Pengen ke situ jadinya. Coba gara corona. Coba gak ada corona ya. Pasti enak ke situ. Iya, bisa main bola ya? Iya. Wah, aku pengennya
main raket. Coba. Raket Mama mau main raket. Saya nggak ada tempat lah. Apa pemain raket? Aku pengen jadi pemain olimpiade raket. Gerakan bulu Udah tangkis. gede. Aku. Mau, Pak. Untuk atletiknya sudah di mana itu? Sudah mempersediakan untuk arena di belakang ya. Ya, untuk tugas matematika untuk TK tadi sudah di pos hari ini dan kita nanti mengikuti dengan jadwal ya. Matikan suaranya. Oke. Untuk jadwal PJOK hari ini yaitu praktek ya, yang nanti sudah dijadwalkan oleh Pak Frans. Nah, untuk pengumpulannya pun nanti akan dibatasi sampai malam loh ya. Jadi jangan mengandalkan orang tua saja. Kamu harus bisa. Sudah disediakan handphone. Kalian bisa lakukan sendiri untuk merekam gerakan-gerakan kalian. Ada aja beberapa siswa di sini. Ya. Nunggu mamanya pulang. Pak Moko nggak mau menyebutkan namanya. Kalian sudah besar kelas 2. Bisa kan menggunakan handphone, mengoperasikan handphone? Pasti bisa semua. Bisa. Apalagi cuma kamera saja. Kamera tinggal buka, tinggal foto atau video. Mau kamera belakang atau depan sangat gampang sekali. Nggak mungkin kamu nggak bisa. Main game aja lihai, jago. Ya. Yang penting kamu udah setor tugas, mengerjakan sendiri nggak apa-apa. Nggak usah nunggu mama pulang. Ini ada orang tuamu nanya, harus nunggu mamanya, harus nunggu kerja, pulang kerja baru kerjakan. Malu. Ya. Kalian udah kelas 2, sudah besar. Kamu mengerjakan tugas sendiri saja. Ada handphone, gunakan dengan sebaik mungkin. Nunggu praktek aja, nunggu mamanya pulang. Ngapain? Hidup di hutan aja sekalian. Apa-apa mama, apa-apa papa. Belajar mandiri, belajar dewasa, belajar tanggung jawab, belajar disiplin. Ngerjain praktek saking gampangnya. Usaha kamu akan selalu dihargai. Walaupun gerakan kamu salah, tetap akan selalu dihargai. Terkecuali kamu mengerjakan. Kamu mengerjakan sendiri, rekam. Bapak Ibu guru juga akan melihat, oh ini anak mengerjakan sendiri. Ada nilai plusnya. Ada nilai tersendiri. Enggak usah nunggu mamanya atau papanya. Malu. Orang tua sampai WA Pak Moko. Ya ampun. Ayo. Dikerjakan sendiri. Kalian udah besar. Enggak usah saling uding. Kamu. Introspeksi diri kalian masing-masing. Sebentar lagi kalian kelas 3. Terus-terusan ngandarin mama papamu. Kedua kan, Pak. Nah iya, kalian udah besar. Kalau nggak bisa mengoperasikan handphone, Pak Moko, oke lah ya. Masa iya 2021 kamu nggak bisa mengoperasikan handphone? Nggak mungkin. Sebelum TK pasti mainanmu juga handphone. Pak Moko yakin itu. Mainannya Lego, Pak.
Nggak ada alasan ya. Ya, kita lanjut kembali. Jadi jelas ya, nggak ada yang menunggu mamanya atau papanya, kalau udah besar. Kecuali handphonenya cuma satu di bawah mamanya atau papanya, papa kok ngalah. Kamu disediakan ditinggalin handphone, digunakan untuk mengerjakan tugas, bukan untuk main-main. Mengikuti semua, habis itu udah, tugasnya nggak dikerjakan. Semua bisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Salah juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, namanya juga belajar. Salah itu wajar. Pak, takut salah. Nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Kita juga manusia. Kecuali bukan manusia, harus benar terus. Manusia juga ada salahnya. Ada batasannya. Ada kelemahannya. Pak mau kok toilet, Pak. Hah? Ke toilet. Kenapa? Ke toilet? Ya? Karena kalian mau mengerjakan dalam bentuk seperti apa? Ini kamu berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan tugas. Kalau salah nanti direvisi. Kalau salah nanti bisa diperbaiki. Gak usah nunggu papa mamanya. Ngandalin mama papa. Kalau mama papa kita nggak ada gimana? Berusaha ya dan belajar untuk mandiri. Sekarang persiapkan untuk buku cetaknya 2C. Kita akan mengevaluasi sedikit beberapa soal. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah, Pak Moko akan share screen-nya sebentar. Pagi, Pak. Bagi Abraham. Ya, Pak. Abraham, tugas kamu belum kamu kumpulkan loh. Oke, Gambar Pak. dirinya belum. Cuman berapa, Pak? Sebelum kita kerjakan, lihat video ini ya. Ada, Pak. Ya, sebentar. Jaringannya kurang bagus, nak. Buka YouTube aja susah. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Moko di pelajaran. Oh, buffering kan? Tematik matematika, yang dimana kita akan belajar mengenai uang, ya, sebagai alat pembayaran. Untuk lebih jelasnya, kita simak dan kita perhatikan video berikut ini. Untuk jenis uang, ada uang logam dan
uang kertas. Ya. Nah, untuk contoh-contohnya sudah ada di gambar. Nah, lihat ya. Setelah itu contoh uang kertas. Ada 500, 100, 1000. Nah, saja di sini uang kertas 100 dan 500 jarang kita temukan. Uang kertas dan uang termasuk uang kartal. Uang kartal uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan ya sebagai alat pembayaran yang sah. Matikan suaranya. Matikan suaranya. Oke, Pak. Baik. Uang kartal itu ya termasuk jenis uang logam dan uang kertas. Kalau ada pernah dengar uang kartal berarti uang logam dan uang kertas ya yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, yang kita sering jumpai tiap hari uang kita tabung itu berupa uang logam dan uang kertas. Itu adalah contoh mainan terus. Itu termasuk jenis uang kartal. Suara siapa? Mau dilanjut enggak? Bisa matikan suaranya. Baik, Pak. Ya, jadi setiap hari untuk beli es krim, beli buku, beli pensil, beli telur, beli beras, menggunakan uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas. Ini contohnya, uang kartal dan uang logam dan uang kertas. Ya, ini adalah jenis uang kartal. Ada lagi jenis uang girap. Uang itu ada dua, ya, uang kartal dan uang girap. Kita lanjutkan. Untuk contohnya kamu beli es, beli permen di warung dengan menggunakan uang, entah itu uang logam maupun uang kertas. Oke, sebelum adanya uang, masyarakat atau orang-orang zaman dahulu menggunakan kegiatan jual beli dengan cara tukar barang atau barter ya. Barter itu kegiatan tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, si A punya beras dan si B mempunyai ikan. Nah, si A ingin mempunyai ikan. Nah, akhirnya mereka saling tukar menukar ya dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sebelum adanya uang, orang zaman dahulu itu menggunakan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menggunakan sistem tukar menukar barang atau biasanya disebut barter. Apa? Barter, ya? Barter. Salah, barter. Jadi orang di zaman dulu Barter. Ya, belum ada uang. Dia menggunakan sistem untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menggunakan sistem barter, tukar menukar barang. Ya, contoh, Pak Moko butuh beras, Konita butuh ayam, Pak Moko punya 3 liter beras atau 3 kilo lah, 3 kilo beras. Lonita mempunyai 3 ikan. Nah, di suatu tempat Pak Moko ingin menukarkan beras Pak Moko dengan ayam. Ya, ketemulah Lonita. Pas Lonita juga mencari beras dan akhirnya di sana Pak Moko negosiasi, ya, berbicara. Apakah kamu setuju Lonita? Beras saya tukar dengan ayam Lonita. Dan kebetulan Lonita, baik, saya setuju.
Nah, pada akhirnya mereka saling sepakat. Lonita dapat beras, Pak Moko dapat ayam 3 ekor. Lonita dapat 3 kilo. Seperti itu, tukar menukar. Dan pada akhirnya kegiatan barter ini ya kurang efektif, susah cari musuhnya. Dalam arti musuh di sini mencari yang cocok. Mario pengen ikan, dikasih ayam ya nggak cocok. Hugo dan Cheryl pengen buah, dikasih beras ya nggak cocok, dikasih jagung ya nggak cocok. Jadi hal tersebut kurang efektif, ya. Susah mencari lawan tukarnya, dan pada akhirnya menemu sebagai alat pembayaran, yaitu uang, ya, uang. Nah, orang-orang zaman dulu barter kayak gini nih, ya. Aku pengen pisang, kamu pengen apel, mau nggak tukeran? Nah, itu barter. Kita lanjut kembali, ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke perjumlahan nilai rupiah. Oh ya, tadi mohon maaf, uang giral ya. Uang giral itu uang biasanya berupa giro atau cek. Ya, giro atau cek. Nanti ini pelajaran kelas 3. Cheryl jangan ngupil. Ya, uang giral, uang kartal tadi uang kertas dan uang logam. Uang giral itu berupa giro, cek. Nah, biasanya di sana kalau menggunakan cek itu nominalnya besar sekali, 50 juta, 100 juta, 200 juta, dan ditukarkan di bank. Seperti itu. Pak Moko ini beli mobil cash, pakai cek bisa. Ditulis 200 juta. Dan setelah itu dikasih orangnya. Nah, orang tersebut bisa menukarkan di bank yang sudah terlampirkan pada cek tersebut. Ya. Cek tersebut, Pak. Kita lanjut kembali. Untuk 1000 ya, sudah ada di gambar, dibaca 1000 rupiah dan ditulis Rp 1.000,00 ya. Nah, ada contoh lagi. Kalian simak dan perhatikan. Nah, ada uang 10.000, ada 10.000 ya, ditulis Rp 0,00 di sini bukan rupiah ya. Ya, kalian perhatikan dan kalian amati dan nanti kalian praktekkan di rumah masing-masing. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dalam bentuk rupiah ya, penjumlahan dalam bentuk rupiah. Nah, sebagai contoh, 200 tambah 500 sama dengan Rp 600 rupiah. Ya, sekarang penjumlahan dalam bentuk rupiah. Contohnya kamu lihat angkanya. Ini 200, ini 500. Jangan lihat gambarnya ya, tapi kita lihat angkanya. Kalau ada penjumlahan seperti ini. Contoh kalau 200 tambah 500, ya udah. Mau bersusun bawah boleh atau dengan cara kalian masing-masing. Jadi ini mohon maaf ya, ini 700 bukan 600. Ya, 200 tambah 500 berapa? 700. Kita lanjutkan kembali. Ya. 700, Pak. 700. Koin 200 dan 500. Kalian bisa bermain sambil belajar. Dari contoh kedua, tambah 100 rupiah sama dengan
tidak masuk perbandingan nilai rupiah. Ini ada koin 1000 dan 200 ini 1000 lebih besar dari 200. Ya. Jadi 1000 dan 200 berarti lebih besar, ya, 1000 lebih besar dibandingkan 200. Kalau di sini kecil berarti diapain? Patok. Patok, ya, dipatok. Kalau di sini lebih besar, contoh ini bawahnya 200, ini 500, berarti di Caplok. caplok. Ya, mulutnya dua lebar. Ini kita bayangkan ini mulut, ya, ini bayangkan kita mulut kita ini. Nah, kalau di sini lebih besar, ya udah mangapnya besar. Kalau di sini kecil, ya udah dipatok. Caplok. Dipatok ini yang kecil, kalau caplok di bawah, ya. Nah, sekarang sama banyak. Contoh lagi. 5.000 ada 2 lembar dan 10.000. Nah, ini ada 5.000 2 lembar. Sedangkan ini 1.000. Dan 5.000 2, ya, 2 lembar berarti kan 10.000. Jadi 1000. Berarti nilainya sama. Walaupun jumlah uang kertasnya berbeda. Ini 1, ini 2. Yang menjadi persamaan apa, Pak? Nilainya, nilai rupiahnya, nilai uangnya. Ini kalau 5.000 2 berarti 10.000. Ya, 10.000. Ini 1 lembar 10.000. Berarti sama banyak. Nah, sama banyak ditandakan sebagai sama dengan, ya, tandanya sama dengan. Terus 100.000 lebih besar dibandingkan 50.000 dan 20.000. 20.000 dan 50.000 totalnya berapa? 70. 70.000, Pak. ya, 70.000 dan 70.000. Berarti ini kecil, dipatok. Ya, ini dipatok. 100.000 lebih besar dibandingkan 20.000. Kita skip. Gambar atau dalam video ini, ya. Video dari Pak Moko cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat. Pak Moko ucapkan terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu belajar, dan jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ada pertanyaan? Halo. Ada, Pak. Ada? Ya, perlu kalian ingat, ya, ada uang real dan dua jenis uang kartal dan uang Logam. apa? Logam. Ayo. Uang. Kira. Siapa yang tahu? Kira. Koin, Pak. Siapa yang tahu? Dia yang bilang. Hah? Siapa yang tahu dua jenis uang? Koin.